Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Kini kita akan analisa gold untuk kedepannya ya. Di sini kita mulai dari time frame besarnya ya di weekly. Di weekly sendiri di sini sudah sampai di area supply dan harga dipantulkan dengan candle bearish merah ini ya. Berarti indikasi untuk penurunan. Ini masih terbilang indikasi karena masih pantulan dari suplainya ya. Jadi di area-area sini masih indikasi penurunan dengan breaknya candle bearish yang impulsif yang cukup panjang juga. Ini termasuk indikasi untuk penurunan. Oke, setelah itu kita ganti time frame di daily-nya. Oke, di daily-nya sendiri di sini juga terlihat ya pada SNR ya yang telah memantulkan harga ya. Ini dari sini di reject dan sini ada area-area supply untuk memantulkan harga. Jadi memang ini adalah tempat area pantul. Berarti market sekarang masih indikasi melakukan penurunan. Nah, di daily ini sendiri jika kita mengacu pada yang namanya CP1 break ya, dengan setup CP1 yang kemarin itu sudah saya jelaskan. Ini adalah CP1 break sell PL7 biasanya memiliki akurasi yang cukup bagus untuk menuju take profit 261 ya, untuk menuju take profit di 261 ini, dan 161 sudah tercapai. Tujuannya sekarang di 261 yang bertepatan di area SND ya, area demand di daily ini, dan di sini terlihat sudah dipantulkan oleh demand tersebut. Tapi di sini juga kita lihat ya, coba saya perjelas. Jika kita mengacu dengan entry level 6 ya, di sini ternyata supportnya sudah di break dengan candle bearish ini, maka indikasi penurunan, indikasi penerusan untuk penurunan ya, karena candle bearish ini nge-break support di sebelahnya ya. Oke, setelah itu kita coba ganti time frame ya di H4. Ini yang saya tandai kemarin ya, garis trendline yang ini adalah area-area liquidity yang rawan diambil oleh market untuk meneruskan kenaikan. Tapi di sini kita lihat ya break ya, dia sudah break support dan mengambil liquidity tersebut, maka indikasi ada retracement ya atau pullback misal seperti ini, lalu dia lanjut turun seperti itu. Dan kita lihat di sini ya, di sini kita tandai dulu base di H4 ya, dari sumbunya, dari shadownya kita tandai base-nya. Ini adalah area entry kita ya, ini adalah area entry kita di base H4 ini untuk open posisi sell ya. Tapi kita juga harus perkecil dengan time frame di bawahnya lagi, misal di H1 ataupun di M30. Kita pindah dulu di H1 ya. Sebentar saya pertajam dulu. Nah, di sini
area supply-nya bertepatan juga dengan H1. Dan kita lihat ya di time frame H4 tadi. Di sini juga ada yang namanya setup CP1 set CP1. Tapi di sini sudah sampai di take profit 161. Ini candle CP1-nya ya. Ini IB sekaligus break CP1 ya, sekaligus break CP1 ini, maka kita ukur pakai Fibo dan sudah sampai di level 161 untuk melakukan pullback. Nah, ini sinyal penurunan, dan di H4 ini di pullbacknya masih belum ada sinyal kenaikan ya, belum ada sinyal kenaikan. Jadi kita ganti time frame di H1 setelah kita tandai base nya tadi. Di H1 di sini kita lihat ada yang namanya setup CP1 buy ya, CP1 buy. Ini candle CP1 IB ya, ini candle yang break, kita ukur masih belum sampai di level 161. Jadi masih ada kemungkinan market sampai di level 161 untuk hari-hari besok ya, atau lusa. Ini sinyal kita untuk berhati-hati dalam open posisi sell, karena tadi di HTF kita mendapat sinyal-sinyal sell ya yang cukup kuat juga. Di sini ada setup buy untuk pullback. Jadi jika di HTF itu ada setup sell, di LTF-nya itu ada setup buy itu untuk pullback di HTF-nya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung, di HTF ada setup sell tapi di LTF kok ada setup buy, berarti LTF itu sebagai pullback-nya untuk melanjutkan penurunan. Oke, setelah kita tandai tadi ya, ini base-nya yang bertepatan, ini adalah area-area tunggu kita ya, area tunggu kita. Jadi kita harus sabar, kita harus sabar menunggu di area-area yang low risk atau risikonya kecil. Jadi kita tidak boleh terburu-buru untuk masuk market. Meskipun di sini kita mendapatkan entry buy ya, ini entry buy yang tadi dimana ini bertepatan dengan SND HTF tadi ya, yang memantulkan harga. Tapi di sini kita terbilang sudah telat ya, kita sudah telat. Area-area buy kita tentu ada di area demand ini ya, dan demand ini. Jadi jika kita mengambil take profit 161, kita memiliki risk reward yang cukup bagus. Bisa ini umpama ini SL ya, kita entry di demand ini ya. Jadi kita entry di sini. Ini SL, take profit sini ya. Ini ada 1:2 ya. 1:2. Jadi kita harus mengambil risiko yang kecil dan reward yang besar, supaya jika nanti kita ada kesalahan analisa untuk berikutnya itu masih punya kelebihan dari risk reward 1:2 tadi. Nah, di sini adalah area-area kita untuk menunggu. Jadi tidak usah buru-buru kita open posisi buy di sini ya, tidak usah buru-buru. Meskipun ada banyak trader ya, style trader itu biasanya setelah mendapatkan setup CP1 seperti ini ya, itu langsung open posisi buy atau open posisi sell jika setup sell. Tapi di sini saya sarankan bagi teman-teman itu sebenarnya untuk menunggu pullbacknya atau retrace-nya ya, retest lalu kita entry
Nah, tapi di sini sekarang kita sudah telat untuk melakukan entry. Jadi teman-teman tidak usah takut ketinggalan. Kita ambil posisi open cell-nya saja, ya. Kita ambil posisi open cell-nya saja. Di sini sebenarnya cukup bagus ya. Kemarin itu jika teman-teman jeli, di sini juga didukung dengan adanya QM, ya. Quasimodo ini bahu kiri, ya, kita bisa entry di area-area bahu kiri sampai swing bawah ini adalah entry Quasimodo di H1. Biasanya itu juga memiliki akurasi yang bagus karena didukung dengan setup CP1 tadi. Jadi untuk sementara ini sinyalnya naik di LTF untuk melakukan retrace atau pullback, ya, untuk melanjutkan penurunan. Itu dari analisa saya, ya. Mungkin teman-teman juga bisa memberikan masukan ya nanti di kolom komentar. Oke, setelah itu saya akan coba tandai supply dan demand-nya, ya. Di H1 ada demand di sini, kita tandai supaya kita tahu range-nya, ya. Saya kasih tanda kuning untuk ini. Dan sekarang kita ganti time frame di M30 untuk memperkecil area SND tersebut. Tadi di sini area SND H4, ya. Ini SND H4. Biasanya SND H4 itu cukup bagus untuk memantulkan harga. Dan di sini juga bertepatan dengan supply M30, ya. Bertepatan dengan IB M30 atau supply M30. Jadi di sini saya akan ganti warna, ya, supaya jelas. Area tunggu kita itu ada di area-area sini. Kita harus sabar, ya. Mungkin hari Senin market juga masih santai, ya. Jika hari Senin belum sampai, kita bisa open posisi di hari Selasanya. Jadi kita jangan terburu-buru karena market itu setiap hari ada, ya. Setiap hari juga selalu ada setup CP1 ataupun dominan break, itu pasti ada. Tapi kita menunggu risiko yang terkecil. Kalau bisa risiko yang kecil tapi mempunyai keuntungan yang besar. Nah, itu yang kita cari. Oke, di sini juga saya melihat adanya supply di M30, ya. Nah, supply M30 ini sudah direspon. Supply M30 ini sudah direspon. Nah, ini jadi ini sudah tidak fresh lagi, ya. Kemungkinan masih bisa ditembus. Maka saya sarankan untuk menunggu di area supply ini, ya. Tapi jika nanti di sini ada setup sell di M15, ya, di M30 ini, di sini nanti ada setup sell, teman-teman juga bisa mengambil, tapi dengan take profit 161 dulu, karena pullbacknya ini kita juga masih belum tahu sampai mana. Kalau menurut saya itu sampai di base H4 tadi, ya, sampai di base H4 tadi atau supply H4 tadi, untuk memantulkan harga lebih jauh lagi ke bawah. Tapi jika nanti ada setup di sini, bisa open posisi sell karena bertepatan dengan supply M30 ini. Oke, setelah kita lihat M30, maka area tunggu kita itu di area-area ini, ya, area-area supply ini. Dan saya juga tidak menyarankan open posisi di sini, ya, karena ini areanya tepat di tengah-tengah, ya. Jadi terlalu mahal jika kita open posisi di sini. Terlalu mahal jika kita open posisi di situ. Jadi kita mengambil risiko yang kecil saja.
Setelah kita tandai area-area tunggu, kita ganti time frame di M15 ya. Kita ganti di time frame M15. Di time frame M15 kita lihat di sini sebentar ya. Dari ini saya hapus dulu ya. Di sini dari perjalanan terakhir ini ya, setelah membentuk base di H1 tadi dan di M30 ya, di sini terbentuk setup CP1 bay. Nah, setup CP1 bay ini juga sampai di level 161, sudah sampai di level 161. Maka dari itu kita juga wajib hati-hati untuk open posisi bay di area ini ya. Maka dari itu tadi sudah saya sarankan untuk tidak open posisi, karena ini area-area mahal ya. Jika kita hitung bisnis dagang itu, ini adalah area mahal kita open posisi ya. Dan range kita ya sekarang itu ada di sini. Saya ukur ya. Ini penambah ya, Fibo ini penambah indikator kita ya. Kita taruh paling swing paling bawah bagian shadow, dan kita taruh swing paling atas bagian shadow ya. Nah, kita harus open posisi di area-area murah, yaitu area murah itu di area, jika kita open posisi sell di area 50 ke atas ini adalah area murah kita untuk open posisi sell ya. Lebih bagus lagi jika kita menunggu di level 236, tapi biasanya juga tidak sampai di level 236 ini market sudah turun. Maka dari itu kita menunggu adanya setup CP1 sell ataupun dominan break sell. Nah, itulah konfirmasi jika market nanti sampai di area-area ini ya, di area-area supply ini. Kita tunggu konfirmasinya. Jika ada setup CP1 sell, maka kita bisa open posisi sell di area-area sini ya. Tapi terkadang kita itu jika menunggu di M15 itu telat, tapi tentu memiliki akurasi yang bagus dibandingkan time frame kecil. Di time frame bawahnya lagi, M15 itu termasuk lebih akurat daripada di time frame M5 ataupun M1. Tapi jika kita sudah menemukan setup CP1 ya, menemukan setup CP1 di area sini, jika M15 ini sudah terbentuk CP1, maka kita tunggu retrace-nya ya. Kita tunggu retrace-nya. Bagaimana kita menunggu retrace-nya? Tentu kita bisa ganti time frame ya. Setelah ini terbentuk CP1 sell misal ya, kita ganti time frame di M1. Kita lihat nanti di sini ada setup buy ya. Biasanya di sini ada setup buy, di time frame kecilnya itu ada setup buy. Nah, di area 161 nanti ya, jika di sini ada setup buy misal ya, di area 61 kita bisa open posisi sell, atau di area 261 ya, kita bisa open posisi sell instan ya, karena kita sudah dapat konfirmasi dari M15 tadi. Nah, ini cara kedua open posisi agresif ya, terbilang agresif, tapi sudah terkonfirmasi di M15. Jadi kita open posisi agresif di M1. Yang kemarin-kemarin saya bahas itu entry level 6 juga bisa dikombinasikan ya. Level 6 itu bisa dikombinasikan dengan ini, area-area ini. Jika nanti terbentuk di sini terbentuk entry level sebentar. Jika di sini nanti terbentuk entry level 6
ya di area sini terbentuk entry level 6 dia break, ya kita bisa open posisi di area 161. Tapi jika di sini market belum membentuk EL6 maka kita tunggu di sini, ya berarti open posisi selnya di area sini sampai menunggu adanya EL6 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita bisa instan order di situ, ya jika sudah terbentuk kita bisa instan order, ya. Jadi instan order tersebut kita sudah dapat konfirmasi di M15 tadi, jika di M15 ini sudah ada yang namanya setup CP1 sell, ya. Jadi konfirmasinya di M15, kita entry-nya di M1, ya. Area tunggunya di M30 ataupun di H4, ya. Di sini saya lebih suka itu menunggu di area-area H4 ini. Base H4 bertepatan dengan SND di M30 tadi, ya. Bertepatan di M30 tadi. Ini biasanya memiliki akurasi yang bagus untuk memantulkan harga. Base H4 yang bertepatan dengan SND H1 dan SND M30, ya kita perkecil lagi di M30, maka kita tunggu setup di M15 di area-area SND ini, area supply, ataupun jika kita menunggu baik kita tunggu di area demand-nya. Tapi kita lihat tadi market sedang melakukan penurunan di HTF-nya, ya di H4 juga, di daily dan di weekly terlihat tren melakukan penurunan, kemungkinan sampai di level 261 tadi. Jadi teman-teman bisa ukur, ya, bisa ukur di level 261, ya. Ini yang kemarin ada 1 minggu ya mungkin saya bahas ini EL7 CP1 break sell EL7 ini kemungkinan sampai di level 261 ini, ya kemungkinan. Tapi kita harus cari entry di LTF-nya seperti di M15 tadi. Nah, untuk rahasia Fibonacci ini yang saya tadi kasih tahu, ya di awal tadi, ini adalah harga-harga murah kita jika melakukan entry sell, dan ini harga murah kita jika melakukan open posisi buy. Tapi sekarang market sudah ada di sini, Bang. Nah, ini termasuk golongan murah, tapi kita sudah telat, ya. Setidaknya kita open posisi di area-area 078 ini, ya. Jika melakukan buy, karena di sini ada setup Quasimodo, ya. Juga ada CP1 buy di sini, ya. Dan saya sering katakan jika ada CP1 maka kita cari entry itu retrace-nya untuk open posisi entry, ya. Coba kita lihat, ya ini tadi, ya. Tadi di M30 ya sih. Kalau di M15 sendiri ini sudah melebihi 423. Jadi kita bisa, jika melebihi, kita bisa melihat di time frame besarnya. Di time frame besarnya di sini ini candle CP1, ya. Di sini belum sampai di level 161. Maka dari itu di area-area sini kita wajib untuk pantau apakah nanti ada setup CP1 sell atau dominan break sell. Seperti itu penjelasan untuk arah market ke depannya, ya. Saya lebih cenderung ke sell karena HTF tadi itu mengarah ke sellnya. Jadi saya tidak mau counter trend di HTF-nya. Jadi saya akan ikuti arah HTF-nya untuk open posisi. Meskipun satu hari itu kadang saya tidak dapat trade. Daripada saya dapat trade tapi saya rugi. Nah, itu yang harus kita pikirkan ulang kembali. Kita harus sabar sesuai plan kita.
Sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya ya. Tentu di H4 kita marking SND ya. Kita perkecilkan di H1 sampai di M30 SND tersebut. Pada intinya H4 untuk marking SND, H1 untuk SNR ya. M30 memperkecil SND H4 yang bertepatan di SNR H1, memperkecil SND H4 yang bertepatan di SNR H1 ya. Coba kita lihat di H1. Nah, SNR H1 di sini adalah ini ya. H1 SNR-nya ada di situ untuk SNR sel ya, yang berdekatan. Jika kita mengambil yang di belakang, hari belakangnya itu ada di sini ya, yang bagus ada di situ. Ini juga ya, di sini banyak sekali SNR. Nah, tapi yang berdekatan itu ini, maka kita ambil SND-nya ini ya. Yang berdekatan itu ini, kita ambil SND-nya dari SNR ini ya, lalu kita kecilkan di time frame M30. Nah, di sini tidak bisa mengecilkan karena candle bullish-nya juga sudah besar ya. IB-nya ini terbilang sangat besar. Jadi area entry kita berada di ini untuk open posisi sell. Kita tunggu saja, mudah-mudahan analisa ini bisa menjadi indikator bagi teman-teman ya, bisa diulang lagi analisanya ya. Jadi analisa saya untuk hari kedepannya itu menunggu di area-area SND M30 ini. Jika di sini nanti ada setup sell, kemungkinan saya juga akan open posisi sell di area-area sini ya. Tentu saya akan menggunakan M1 untuk entry agresif atau instant order jika terbentuk setup sell di M15. Jika di sini nanti tidak terbentuk, maka saya akan tunggu di sini ya, seperti itu. Jika di sini terbentuk, saya juga take profitnya itu tidak akan jauh-jauh, mungkin di 161 di time frame M15 ya. Di time frame M15 itu saya akan take profit di 161 ya. Tapi jika nanti terbentuknya di area sini, maka saya akan take profit di 161 dan di 261 ya. Mungkin akan saya hold 1 atau 2 layer nanti. Itu tergantung style trader masing-masing ya. Dan juga diperhatikan untuk modalnya ya, risikonya jangan terlalu barbar ya. Karena ini adalah bisnis, bukanlah judi ya. Ini bisnis. Maka dari itu kita harus benar-benar mencari entry yang benar-benar menguntungkan. Dari segi kerugian itu lebih besar menguntungkan ya. Misal seperti ini tadi, ini swing teratas, ini ring kita swing terbawah. Nanti akan saya bahas ya, kenapa saya tandai di sini. Karena ini sudah break atau chop minor ya. Jika di ilmu SMC ya, itu adalah chop minor di M30 ataupun di H1 ya, kayaknya tadi ya. Di H1 ini juga terlihat chop minor. Ini biasanya juga memiliki akurasi untuk kenaikan yang cukup bagus. Kemungkinan market itu bisa sampai di area-area ini ya, untuk melakukan penurunan. Biasanya juga ditambah sweep ya, maka hati-hati. Biasanya juga ada sweep di situ ya. Di sini ada imbalance yang harus ditutup ya. Bisa saja juga market akan sampai di area sini saja. Tapi lebih bagus kalau saya itu tetap menunggu di area-area SND atau supply ini yang sudah kita tandai tadi ya. Oke, sekian dari saya. Jadi pada intinya ya, market sekarang melakukan pullback ya. Untuk hari esok itu melakukan pullback kenaikan ya, sampai di area
SFD yang sudah kita marking tadi. Dan saya juga ingin memberitahukan, jika entry di M1 ya, usahakan itu sudah masuk di area SFD ini jika menggunakan EL6 ya. Jika menggunakan EL6 usahakan sudah masuk di area ini. Jika masih di area sini atau di bawahnya ini, jangan terburu-buru open posisi ya. Dan tambahan tadi untuk M1 itu kita bisa ukur jika terbentuk setup ya, misal seperti ini ya, kita itu bisa open posisi sell di area 161 atau di 261. Tapi ingat ya, tapi harus diingat tentu di area supply ini ya, di area supply ini ya, saat open posisi sell di area supply ini ya, tidak boleh di bawahnya supply ini. Oke, demikian dari trading analisa, semoga bermanfaat dan bisa menjadi indikator buat trading teman-teman untuk esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside